Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi pemaparan RPOJK tentang pelaporan Bank Umum melalui sistem pelaporan OJK atau RPOJK Apollo ini akan dipandu oleh Ibu Patricia dan tim dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan dan juga didampingi oleh narasumber dari Departemen Perbankan Syariah. Kepada Ibu Patricia kami silakan. Terima kasih Mas Egri. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti sosialisasi mengenai rancangan POJK pelaporan Bank Umum melalui sistem pelaporan OJK. Jadi rancangan POJK ini sudah melalui finalisasi proses proses penyusunan ketentuan di OJK. Jadi sudah sampai harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tinggal menunggu penomoran. Jadi ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang sangat positif dari POJK ini untuk menjadi pengetahuan bagi Bapak Ibu. Nah, di sini saya didampingi oleh rekan saya Mas Torang, kemudian ada Mbak Keja, juga ada Ibu Amini dari Pengaturan Syariah dan Ibu Anissa. Kami bersama-sama akan menjelaskan rancangan POJK ini. Mungkin jangan sebut rancangan ya, lebih tepat disebut udah POJK, pelaporan Bank Umum melalui sistem pelaporan OJK atau Apollo. Jadi secara umum POJK ini isinya merespon terhadap, next saja. Oh ya. Merupakan respon ya terhadap surat perbanas yang disampaikan kepada OJK. Jadi kami berterima kasih kepada Perbanas ya, Asosiasi Perbankan yang telah menyampaikan usulan ini untuk melakukan efisiensi penyampaian laporan bank kepada OJK supaya proses pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif dan resource yang dipergunakan bank untuk alokasi pelaporan ini juga bisa lebih diefisienkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ketahui bahwa sejak periode COVID ke sini ya, sejak 2020 ke sini memang penyampaian laporan kepada OJK sudah melalui sistem tata persuratan baik secara mailing room maupun melalui SIPENA yang sudah efektif sejak tahun 2020 ke ini ya hingga saat ini. Nah, namun dalam sistem tata persuratan itu kami melakukan enhancement. Jadi yang tadinya melalui sistem tata persuratan kami digitalisasi sehingga nanti akan mempermudah OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis teknologi atau subtext. Itu kurang lebih latar belakang dari penyederhanaan dan digitalisasi laporan ini yang akan diatur dalam POJK Apollo. Jadi saat ini di POJK Apollo, POJK 63 tahun 2020, kita mengenal adanya laporan terstruktur, yaitu laporan yang berbasis format base ya, berbasis tabel, di mana Bapak Ibu menginput angkanya, itu kita sebut laporan terstruktur dan disampaikan melalui Apollo. Nah, di sisi lain tadi Bapak Ibu menyampaikan laporan-laporan lainnya yang diwajibkan dalam POJK melalui aplikasi yang namanya SIPENA maupun melalui mailing room ya. SIPENA Bapak Ibu sampaikan melalui sana. Nah, dari laporan-laporan ada 200-an laporan Bapak Ibu kami melakukan penyederhanaan, menyaring lagi, melihat mana yang bisa dikurangi, maksudnya informasi itu sudah tersedia. Terus mana yang digabung sehingga pelaporannya tidak dilakukan setiap saat, tetapi informasi-informasi itu dapat dikumpulkan. Nanti akan dijelaskan laporan mana saja yang digabung.
laporan mana saja yang akan dihapus dan laporan mana saja yang akan dialihkan ke sistem lain. Jadi tunggu ya penjelasannya hingga akhir ya, simak terus. Nah, jadi ada 17 laporan yang dihapus, ada 21 laporan yang digabung, dan ada 38 laporan yang dialihkan kepada sistem lain. Jadi sistem lain ini selain Apollo, kita juga punya sistem pelaporan lainnya seperti untuk konglomerasi keuangan, juga untuk APU PPT, ya Bapak Ibu. Jadi disatukan dengan nature-nya. Baik, untuk kondisi ke depan, jadi bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK secara daring. Ini kita bagi menjadi dua, jadi masuknya melalui sistem pelaporan OJK atau Apollo. Ada laporan berkala yang sifatnya periodik, baik itu harian, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Nah, laporan-laporan apa saja yang disampaikan dan batas waktu di laporan berkala nanti akan diatur lebih detail di dalam SEOJK Apollo yang sedang dalam proses penyusunan. Kemudian selain laporan berkala ada namanya laporan insidentil. Nah, laporan insidentil ini kami bagi menjadi 4 topik, yaitu insidentil pengawasan, insidentil kelembagaan, insidentil kegiatan usaha, dan insidentil lainnya. Secara struktur, POJK Apollo ini berisi 6 bagian, yaitu bagian ketentuan umum, itu kurang lebih terkait dengan definisi, kewajiban pelaporan. Kemudian ada 2 bagian ini yang memang berubah secara signifikan dibanding dengan POJK 63 tahun 2020, yaitu ada penjelasan apa yang dimaksud dengan laporan berkala, kemudian apa yang dimaksud dengan laporan insidental. Nah, kemudian di dalam POJK ini kami juga jelaskan hal-hal terkait penggabungan laporan dalam laporan insidental dan laporan berkala, terus tata cara penyampaian laporan dan ketentuan lain-lain, perubahan serta penutup. Detailnya nanti akan dijelaskan. Nah, untuk Bapak Ibu perhatikan, jadi laporan-laporan yang disampaikan ke OJK itu kan masing-masing punya underlying dasar penyampaiannya yang diatur oleh POJK masing-masing. Ada juga di dalam POJK itu juga mengatur batas waktu dan sanksinya, kapan disampaikan, dan lain-lain. Dengan adanya POJK Apollo ini, maka batas waktu penyampaian seluruh laporan pada Apollo mengacu kepada POJK ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengabaikan apa yang disebutkan di POJK asalnya. Jadi semua laporan yang disebutkan di dalam POJK Apollo ini batas waktunya mengikuti POJK Apollo ini. Kemudian POJK Apollo ini juga menjadi dasar bagi bank menyampaikan laporan-laporan yang digabung. Misalnya nanti akan dijelaskan ada beberapa laporan yang digabung sesuai dengan POJK-nya masing-masing, itu kan bank wajib menyampaikan laporan itu apabila terjadi misalnya alidaya bermasalah. Harus disampaikan apabila ada kejadian alidaya bermasalah. Nah, dengan POJK ini, alidaya bermasalah itu kita gabungkan ke realisasi rencana bisnis. Jadi Bapak Ibu bisa mengabaikan pasal pengaturan di POJK mengenai alidaya yang mewajibkan penyampaian laporan apabila terjadi. Nah, karena kewajibannya sudah di take over, digantikan, diatur di dalam POJK Apollo ini. Nah, kemudian juga terhadap laporan-laporan yang dihapus, demikian juga. Ada beberapa laporan yang dihapus, ini kewajiban penyampaian laporannya kami cabut melalui POJK Apollo. Jadi POJK Apollo ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di ketentuan transisi ya. Di ketentuan transisi atau ketentuan penutupnya, dia mencabut, mengamandemen banyak sekali POJK. Banyak sekali POJK terkait ya terutama untuk laporan yang digabung, laporan yang dihapus. Jadi semuanya sudah mengacu ke sini. Jadi ini mirip POJK Apollo Omnibus ya. Omnibus.
karena kita nggak mungkin merevisi kewajiban penyampaian laporan satu persatu di masing-masing POJK. Jadi Bapak Ibu simak terus sampai akhir mana laporan-laporan yang digabung sehingga Bapak Ibu nanti tidak perlu menyampaikan lagi secara tersendiri karena sudah digabung atau sudah dihapus. Nah, POJK ini karena perubahannya sangat masif dan supaya Bapak Ibu juga tidak bingung, kami mencabut POJK 63. Jadi bukan perubahan POJK tetapi mencabut POJK 63 tentang pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan pada OJK, pelaporan OJK. Jadi POJK ini mencabut sehingga Bapak Ibu cukup melihat POJK ini untuk mengetahui kewajiban-kewajiban pelaporan. Berikutnya adalah kewajiban pelaporan. Jadi untuk kewajiban pelaporan, kami di sini mewajibkan, ini ada di ketentuan umum ya, kami mewajibkan bank dan KPBLN. Kenapa kami sebut juga KPBLN? Karena KPBLN ini kan seperti rep office ya. Dia memiliki scoping usaha yang berbeda dengan bank, sehingga laporan yang disampaikan juga berbeda dan kami buat section tersendiri untuk KPBLN. Jadi bank dan KPBLN menyampaikan laporan kepada OJK secara daring melalui sistem pelaporan OJK dan laporan dibagi menjadi dua. Yang pertama laporan berkala, yaitu yang disampaikan secara rutin dalam periode tertentu. Di sini ada laporan rencana bisnis bank, laporan RCR, laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan. Kemudian di sebelah kanan kita melihat ada laporan insidental, yaitu laporan yang disampaikan ke OJK apabila memenuhi kondisi tertentu. Contohnya, rencana tindak atas pelampauan batas penyertaan modal, kemudian pengangkatan pihak utama bank, kemudian laporan pelanggaran prinsip syariah yang signifikan bagi BUS dan UUS. Jadi pada saat ada kondisi tertentu terlampaui, maka dia melaporkan. Nah, laporan-laporan ini wajib disusun secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Nah, ini kurang lebih sama lah ya dengan POJK sebelumnya. Kemudian, jika terdapat kesalahan data atau informasi dalam laporan, maka kami mewajibkan bank dan KPBLN untuk melakukan koreksi secara daring. Jadi apabila dulu sebelumnya koreksinya masih mungkin manual atau disampaikan terlebih dahulu ke pengawasan, ini kan karena kita mau full terhadap proses digitalisasi, maka koreksi laporan disampaikan secara daring. Nah, di sini secara struktur manajemen bank atau pengurus bank dan KPBLN menunjuk penanggung jawab pelaporan kepada OJK. Nah, penanggung jawab laporan ini yang melakukan verifikasi dan penyampaian laporan melalui sistem Apollo. Kemudian penanggung jawab pelaporan ini juga yang mengadministrasi dan mengelola hak akses petugas-petugas pelaksana pelaporan ke Apollo. Jadi ada penanggung jawab laporan, kemudian ada petugas pelaksana laporan. Nah, untuk penanggung jawab laporan ini kami mendengar masukan dari Bapak Ibu yang sebelumnya harus ditandatangani oleh salah satu anggota direksi. Di sini kami perbolehkan ditandatangani oleh salah satu anggota direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh direksi. Karena banyak masukan bahwa terutama dari bank-bank KBMI 4 bahwa kalau harus mengkinikan informasi penanggung jawab pelaporan sampai level direksi itu cukup memakan waktu. Oleh karena itu kami memahami boleh ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh direksi. Jadi Bapak Ibu mungkin ini harus diperhatikan ya prosedurnya kalau Bapak Ibu memilih untuk ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk direksi, berarti siapkan dulu pejabat yang ditunjuk oleh direksi untuk menunjuk penanggung jawab pelaporan. Nah, surat
penunjukan penanggung jawab pelaporan sama seperti sebelumnya, yaitu ada nama, jabatan, nik penanggung jawab, alamat surat elektronik yang mencerminkan identitas bank atau KPBLN. Format suratnya nanti akan diatur di dalam SEOJK. Selanjutnya kita masuk kepada laporan berkala. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan langsung ketikkan di chat. Kami akan baca dan nanti kami akan jawab bersama pada sesinya. Sekarang laporan berkala akan dijelaskan oleh rekan saya Torang Diola Tambunan. Terima kasih Mbak Patricia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Torang Diola Tambunan dari Divisi Pengaturan Perbankan juga di DPNP OJK. Tepatnya kita yang menghandle bagian pelaporan untuk yang bank umum begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang kita akan masuk ke substansi berikutnya yang ada di POJK Apollo kita namakan begitu ya Bapak Ibu ya, karena ini memang nanti kedepannya buat pelaporan ke OJK ini akan disampaikan melalui Apollo ini sendiri begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin disampaikan oleh Mbak Petris bahwa kedepannya kita tidak mengenal lagi istilah yang laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur, namun kita akan belah lagi menjadi laporan berkala dan laporan insidental begitu ya Bapak Ibu. Di mana untuk yang laporan berkala ini adalah laporan yang memang disampaikan secara rutin kepada OJK begitu ya. Nah kalau kita perhatikan di slide ini, ada sekitar 5 laporan rutin yang disampaikan oleh bank ke OJK, yaitu meliputi laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan juga laporan tahunan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah nanti sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk setiap jenis laporan yang ada di masing-masing periode ini, baik jenis laporan harian, jenis laporan bulanan, jenis laporan triwulanan maupun semesteran dan tahunan, itu akan kita atur lebih lanjut dalam surat edaran OJK begitu ya, atau kita sebutnya dengan SEOJK. Seperti halnya yang ada di praktek saat ini begitu ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba lihat kembali ke belakang, untuk yang POJK 63 2020 pun, itu kan sebenarnya kan kita juga ada ya SEOJK sendiri. Untuk yang bank umum konvensional ada SEOJK 26 tahun 2020, dan juga untuk yang bank umum syariah dan juga UUS itu ada SEOJK 27 tahun 2020, dan kita juga masih punya framework pengaturan yang sama, di mana nanti untuk ketentuan pelaporan melalui Apollo ini secara utuhnya normanya akan ada diatur dalam POJK ini, POJK yang sekarang kita sedang sempurnakan, dan juga nanti akan ada juga peraturan lebih teknisnya dalam bentuk SEOJK begitu ya Bapak Ibu, yaitu SEOJK buat bank umum konvensional dan juga SEOJK buat yang bank umum syariah dan juga UUS. Nah kita targetkan memang nanti untuk yang SEOJK-nya pun akan terbit dalam waktu dekat ini ya begitu Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita bisa terbitkan di triwulan ketiga ataupun di awal triwulan keempat nanti begitu. Nah di sini Bapak Ibu sekalian saya coba ulangi kembali bahwa untuk yang laporan berkala kedepannya akan ada 5 periode begitu ya, ada periode yang harian, bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan. Nah di sini Bapak Ibu sekalian ini masih kurang lebih sama frameworknya dengan apa yang ada di POJK yang existing begitu ya, di POJK 63 tahun 2020, di mana untuk masing-masing posisi data ini, di mana untuk masing-masing periode data ini nanti kita akan pecah dia kembali ke dalam 4 kelompok informasi begitu ya. Apakah dia kelompok informasi yang keuangan, apakah dia kelompok informasi yang risiko dan permodalan, kelompok informasi untuk yang produk aktivitas, dan terakhir untuk yang kelompok informasi data pokok. Nah ini mungkin di dalam POJK Bapak Ibu sekalian kita hanya memberikan contoh saja, mana-mana saja laporan yang memang masuk ke dalam kelompok informasi keuangan dan juga kelompok informasi yang lainnya. Nah contohnya di sini Bapak Ibu sekalian kalau mungkin bisa diperhatikan di slide yang kami share screen di sini adalah untuk kelompok informasi keuangan itu salah satu contohnya adalah untuk yang laporan rincian SBDK begitu ya, yang ada dulu sudah diterbitkan dalam POJK 13 tahun 2024 begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kalau mungkin saya bisa kasih contoh yang lain, tadi mungkin di awal sudah disampaikan juga ya ada laporan publikasi bulanan dan juga laporan publikasi triwulanan, itu juga masuk dalam skop kelompok informasi keuangan ini begitu. Jadi nanti di dalam POJK ini Bapak Ibu sekalian kita nggak akan mendetilkan setiap
laporan-laporan apa saja yang masuk dalam posisi data harian, posisi data bulanan, dan juga sampai dengan tahunan. Namun kita hanya memberikan contoh saja, karena nanti untuk detail dari jenis laporan, bagaimana untuk format laporannya, dan termasuk untuk bagaimana pedoman penyusunan laporannya, itu akan kita atur lebih teknisnya, atur lebih lanjut dalam satu surat edaran OJK begitu ya, untuk bank umum konvensional maupun untuk yang BUS dan juga UUS-nya begitu. Nah, yang kedua juga kini kita berikan contoh juga untuk yang kelompok informasi risiko permodalan, ini ada untuk yang laporan KPMM ATMR begitu ya. Atau mungkin contoh lainnya, tadi juga ditanyakan untuk laporan rincian LCR, atau laporan rincian SNSN, SFR juga akan masuk dalam kelompok informasi risiko dan permodalan ini. Nah, yang ketiga ini kita akan juga berikan contoh untuk yang kelompok informasi produk dan aktivitas. Ini contohnya mengenai laporan penyelenggaraan perkembangan lagu pandai begitu ya. Dan terakhir untuk yang laporan data pokok, ini seperti yang laporan SDM ataupun laporan jaringan kantor. Jadi ini kita Bapak Ibu sekalian nanti mungkin di dalam POJK ini saya ulangi kembali, kita hanya memberikan contoh saja, apa saja contoh jenis laporan yang masuk ke dalam masing-masing kelompok informasi begitu ya. Karena nanti detail mengenai jenis laporan untuk setiap posisi data, setiap periode laporan, dan juga mengenai format pelaporan, dan juga berbicara mengenai bagaimana teman-teman di bank untuk menyusun laporannya terkait dengan pedomannya, itu akan diatur lebih teknisnya dan diatur lebih lanjut dalam surat edaran OJK begitu ya, atau yang kita sebut dengan SEOJK. Seperti pola yang sudah ada saat ini begitu ya Bapak Ibu sekalian di POJK 63 dan juga di SEOJK 26 dan juga SEOJK 27 tahun 2020. Ini mungkin juga Bapak Ibu sekalian ya, tadi kan kita sudah berbicara mengenai posisi data. Nah, sekarang kita akan coba lihat, kita di sini sudah menyediakan beberapa batas waktu untuk setiap masing-masing periode pelaporan. Misalnya untuk yang harian, ini ada laporan harian, kita sudah atur bahwa kedepannya akan diatur, disampaikan paling lambat itu adalah 1 hari kerja berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contoh laporan di sini itu adalah laporan yang terkait dengan monitoring likuiditas harian begitu ya, yang saat ini sudah Bapak Ibu laporkan melalui Apollo. Nah, nanti di sini kita akan sudah sediakan rumahnya begitu ya, bahwa untuk yang laporan harian itu akan disampaikan di akhir hari kerja berikutnya. Nah, untuk yang bulanan juga ini sudah kita berikan juga semacam rumah untuk batas waktunya, untuk yang periode 1 tanggal 7, periode 2 tanggal 15, periode 3 tanggal 21, dan periode 4 tanggal terakhir di bulan berikutnya. Dan untuk yang semesteran juga sama, ini Bapak Ibu sekalian seperti yang ada di POJK yang lama, POJK 63, untuk yang periode 1 disampaikan di akhir bulan, periode 2 di tanggal 15 bulan berikutnya, dan periode 3 adalah di tanggal terakhir bulan pada 2 bulan berikutnya. Dan tahunan ini kita belah Bapak Ibu sekalian, apakah dia laporan yang sifatnya rencana kerja, atau dia mungkin laporan yang sifatnya laporan murni begitu ya. Nah, kalau memang bentuknya seperti rencana kerja ini seperti rencana bisnis, rencana penyelenggaraan produk, ataupun rencana segala bentuk rencana begitu ya yang disampaikan di POJK, ini kita sudah sediakan buat periodenya, di mana untuk yang periode pertama ini batas waktunya adalah di tanggal 31 Oktober tahun sebelum memulai tahun berikutnya, dan juga tanggal 31 November ini untuk yang periode kedua sebelum tahun rencana kerja. Dan terakhir untuk yang tahunan yang selain rencana kerja, ini ada 3 batas waktu periode ya, tanggal 21 Januari, tanggal 31, dan juga tanggal 30 April. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, di slide ini lebih ke menceritakan bahwa kita sudah menyediakan rumah-rumah untuk batas waktu pelaporan untuk setiap periode data gitu ya. Untuk yang harian ada 1 batas waktu, untuk yang bulanan ada 4 batas waktu, untuk yang semesteran ada 3 batas waktu, untuk yang tahunan ada 6 batas waktu. Nah, nanti di dalam SEOJK-nya itu Bapak Ibu sekalian kita akan mendetilkan mana-mana saja laporan yang masuk ke setiap periode gitu ya. Jadi mungkin di dalam POJK ini pun kita, karena memang sifatnya lebih ke arah norma dalam POJK ini, kita hanya menyampaikan apa normanya, namun nanti detail laporan yang apa saja jenis laporan yang masuk ke dalam batas waktu masing setiap periode ini, kita akan atur lebih lanjut dalam SEOJK Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti dalam ketika Bapak Ibu melihat SEOJK-nya yang segera akan kami terbitkan juga, bisa lebih menginformasikan apa saja semua laporan yang harus Bapak Ibu laporkan ke OJK dan seperti apa untuk batas waktunya begitu ya. Barangkali itu mungkin untuk yang slide ini.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kami coba sampaikan ada juga ada perubahan yang kita sempurnakan dalam POJK ini begitu ya. Kalau kita coba cermati di POJK yang lama, di POJK 63 tahun 2020, di sana ada 6 batas waktu pelaporan, ada 6 periode untuk tanggal akhir pelaporan begitu ya. Nah, ini yang kami coba kasih font warna merah begitu ya. Di periode 3 dan periode 4 ini ada batas waktu tanggal 21 dan juga batas waktu tanggal 15 pada 2 bulan berikutnya. Ini kita coba simplifikasi Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu di perbankan juga tidak terlalu banyak untuk yang batas waktu pelaporannya. Jadi untuk yang laporan triwulanan yang tadinya jatuhnya di tanggal 21 dan juga tanggal 15 pada 2 bulan berikutnya, ini kita tarik menjadi ke akhir bulan laporan berikutnya begitu ya. Nah, ini ada 2 contoh di bawah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Contoh laporan triwulanan dengan batas waktu baru itu adalah pertama untuk yang laporan KPMM dan ATMR konsolidasi dan juga untuk laporan kewajiban rasio pengungkit, ini kan seyogianya sesuai dengan POJK yang lama adalah di tanggal 21 begitu ya, bulan berikutnya. Nah, sekarang dengan adanya POJK baru ini, kita akan geser untuk disampaikan ke akhir bulan. Jadi untuk yang 2 laporan pertama tadi, laporan KPMM, ATMR konsolidasi, dan juga laporan leverage ratio begitu ya, atau yang kita sebutkan dengan laporan rasio pengungkit yang konsolidasi, yang awalnya disampaikan di tanggal 21 pada bulan berikutnya, sekarang disampaikan ke akhir bulan berikutnya begitu. Jadi ini mungkin memberikan ruang bagi Bapak Ibu juga untuk menyampaikan laporan ke OJK begitu ya. Dan 3 yang terakhir ini ada nomor 3 laporan terkait dengan kualitas aset dan juga penyisihan penilaian kualitas aset bank secara konsolidasi, dan nomor 4 ini juga laporan realisasi buat yang sistemnya belum secara daring begitu ya, dan juga yang terakhir untuk laporan publikasi yang triwulanan buat yang non emiten yang awalnya disampaikan di tanggal 15 pada 2 bulan berikutnya sekarang menjadi ke tanggal akhir bulan berikutnya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini mungkin kita coba simplifikasi begitu ya, batas waktu pelaporan yang dulunya ada 6 menjadi 5 di POJK yang sekarang begitu. Jadi nanti akan ada pelaporan yang kita mundurkan due date pelaporannya, dan juga ada 3 pelaporan yang kita majukan pelaporannya begitu ya. Sekarang kita mungkin masuk ke dalam konsekuensi kalau ada konteks pelanggaran terhadap pelaporan begitu Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin juga kita nggak merubah dari pola yang lama di POJK 63 tahun 2020, di mana di sini kita sampaikan apabila ada pelanggaran pelaporan ketika di satu bank terlambat menyampaikan laporan begitu ya. Terlambat artinya menyampaikan laporan setelah melewati batas akhir pelaporan. Ini kita kenakan ada sanksi berupa denda begitu Bapak Ibu sekalian sebesar 1 juta per hari kerja, dan maksimal adalah 30 juta per laporan begitu ya. Jadi memang ini kita tidak merubah dari pola yang di POJK lama, masih sama dengan aturan yang ada di POJK yang lama begitu Bapak Ibu sekalian. Dan untuk perlaporan ini adalah konteksnya satu posisi data begitu ya, seperti apa yang ada di sekarang ini, cuman ini lebih penegasan saja. Misalnya kalau ternyata Bapak Ibu ada laporan KPMM ATMR posisi Januari 2025 ataupun laporan KPMM dan ATMR posisi Februari 2025, itu dimaknai sebagai 2 laporan begitu ya, karena dia adalah 2 posisi data. Karena nampaknya selama ini ada beberapa yang masih kurang begitu firm begitu ya. Apakah memang satu laporan ini dimaknai satu laporan semua, atau mungkin kalau tiba-tiba ada satu laporan dengan beberapa posisi data itu juga terhitung sebagai satu laporan begitu ya. Jadi di sini kita tegaskan bahwa perlaporan itu maksudnya adalah satu laporan untuk satu posisi data laporan begitu. Nah, di sini juga mungkin Bapak Ibu sekalian kita juga ada satu pengecualian begitu ya yang kita sampaikan. By default secara normalnya, secara defaultnya begitu ya, kita memang untuk yang laporan berkala ada sanksinya pelanggaran kalau dia terlambat menyampaikan laporan, sanksinya sebesar 1 juta per hari kerja dan juga untuk 30 juta per laporan begitu ya. Cuman di sini kita ada satu pengecualian untuk yang namanya laporan pengkinian rencana aksi pemulihan. Nah, untuk satu laporan ini memang dia konteksnya adalah laporan berkala, tapi untuk satu laporan ini begitu Bapak Ibu sekalian, dia tetap mengacu kepada sanksi di POJK
POJK-nya dia begitu ya, POJK 5 tahun 2024 yang terkait dengan POJK mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum. Jadi khusus buat yang laporan pengkinian rencana aksi pemulihan ini, untuk sanksinya tetap mengacu kepada POJK induknya karena memang informasinya ini lebih substansial dan juga material, dan kalau ada sanksi terhadap POJK ini nampaknya konsekuensinya pun lebih berat sesuai dengan POJK mengenai penetapan status pengawasan dan juga penanganan permasalahan bank umum. Namun di luar daripada laporan penginian rencana aksi pemulihan ini, artinya semua keterlambatan pelaporan yang berkala itu sama untuk pengenaan sanksinya, di mana 1 juta per hari kerja dan juga 30 juta per laporan begitu ya. Jadi ini mungkin buat sanksi keterlambatan pelaporan ya Bapak Ibu sekalian di bank, bahwa ini kita tidak merubah apa yang ada di POJK 63 ya, di POJK Apollo yang existing begitu. Nah, kemudian tadi kalau kita sudah berbicara mengenai konsekuensi kalau ada keterlambatan pelaporan, nah ini kita substansi keduanya adalah konsekuensi kalau ada kesalahan pengisian begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga kita tidak ada merubah dari pola yang lama di POJK 63, di mana di sini kita sampaikan apabila bank salah menyampaikan laporan, ini ada sanksi kesalahan pengisiannya, yaitu adalah 100.000 per kesalahan isian dan maksimal 10 juta per laporan begitu ya. Nah di sini pun kita sudah tegaskan bahwa kesalahan isian itu adalah kesalahan satu baris begitu. Misal contohnya kalau mungkin Bapak Ibu lihat di laporan yang jaringan kantor, laporan jaringan kantor sekarang kan yang disampaikan bulanan, dia ada beberapa kolom yang perlu diisi begitu ya. Misal nomor SK penutupan kantor ataupun alamat perubahan kantor begitu ya. Jadi kita penghitungan kesalahan isian itu adalah kesalahan satu baris laporan, bukan kesalahan per sel gitu ya. Jadi misalnya kalau ada 5 sel yang salah dalam satu baris isian laporan di jaringan kantor, itu tetap dimaknai sebagai satu kesalahan pengisian. Jadi cara kita menghitung salah itu adalah bukan dari kesalahan per selnya, bukan kesalahan per per sel begitu ya namanya begitu ya. Namun kesalahan per isiannya. Jadi kalau ada lebih dari satu kesalahan sel pada satu baris laporan, itu tetap kita hitung sebagai satu kesalahan pelaporan. Ini masih sama polanya begitu Bapak Ibu dari apa yang ada di POJK existing begitu ya. Kita coba mengulangi kembali di sini karena kita tidak merubah terkait dengan substansi kalau ada pelanggaran pelaporan. Nah, yang kedua juga mungkin Bapak Ibu sekalian kita juga masih mengatur hal yang sama begitu ya, di mana di sini kalau ternyata ada kesalahan isian yang berdampak kepada kesalahan isian di laporan yang sama ataupun berdampak kepada kesalahan isian di laporan yang lain, itu tetap kita maknai sebagai satu kesalahan isian yang sama begitu ya. Misalnya ada kalau di sini kita contohkan di slide ini kan kita sampaikan ya ada laporan publikasi bulanan, bank ini dia salah melaporkan aset keuangan lainnya begitu ya, dan juga aset lainnya ini kebetulan kan dia sudah salah mengisi begitu ya, ada 2 kesalahan isian, maka dia dikenakan sanksi 100.000 dikali 2 menjadi 200.000 untuk kesalahan dendanya. Tapi untuk contoh kesalahan isian yang berdampak pada informasi yang lain, misalnya ini Bapak Ibu sekalian ada kami kasih contoh juga di dalam satu laporan KPMM ATMR, bank itu mungkin salah lapor terkait dengan instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan yang harusnya dilaporkan di sana ternyata dilaporkan di instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap begitu ya. Jadi kesalahan ini mengakibatkan ada kesalahan 3 isian di KPMM ATMR yang konsolidasi dan juga ada kesalahan di publikasi triwulan sebanyak 3 isian begitu ya. Nah kalau seperti ini kita tetap memaknai bahwa dia hanya terkena satu kesalahan isian begitu ya. Jadi 100.000 dikali 1 karena memang ini satu sumber kesalahan yang mengakibatkan ada beberapa kesalahan di data laporan lain maupun data laporan yang berbeda begitu. Kalau seperti itu tetap kita maknai sebagai satu kesalahan pengisian begitu Bapak Ibu sekalian. Harusnya untuk yang konteks konsekuensi sanksi, baik untuk yang keterlambatan pelaporan maupun untuk kesalahan pengisian ini, kita tidak ada yang berubah begitu ya, masih mengadopsi apa yang ada di POJK yang lama, di POJK 63 tahun 2020 begitu Bapak Ibu. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kita juga sama juga ya dengan POJK 63 ya, ini kita juga mengatur mengenai gradasi sanksi begitu ya, jadi kita mungkin di OJK tetap ada konteks pembinaan kepada bank
Untuk yang memang Bapak Ibu yang sudah dikenakan sanksi karena keterlambatan maupun kesalahan pengisian, kita tetap wajibkan untuk menyampaikan laporannya. Dan kalau ternyata sudah dikenakan sanksi dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan ternyata banknya masih belum menyampaikan laporan juga, akan ada sanksi awal dulu, sanksi di awal untuk menyampaikan sanksi teguran tertulis. Dan kalau mungkin banknya tidak menyampaikan lagi laporan maupun koreksinya, akan ada sanksi yang lebih berat lagi di sini Bapak Ibu sekalian, bisa ke penurunan TKS, larangan penerbitan produk, dan untuk pembekuan kegiatan usaha maupun untuk sanksi PKPU begitu ya. Jadi ini semacam sanksi gradasi di OJK juga ya. Artinya kalau Bapak Ibu tetap lapor sesuai dengan normal di POJK ini, tidak akan ada konsekuensi ke pasal-pasal ini begitu ya. Dan yang di sebelah kanan ini masih sama Bapak Ibu sekalian, untuk konteks pengecualian sanksi, kita pun di sini ada pengecualiannya apabila mungkin kesalahan isian yang tadi kita sampaikan di awal itu dikarenakan karena ada audit daripada akuntan publik ataupun hasil audit begitu ya, itu kita kecualikan dari sanksi begitu Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan audit akhir tahun gitu ya, ternyata ada beberapa isian di laporan lain yang perlu Bapak Ibu sesuaikan, itu kita kecualikan dari pengenaan sanksi. Itu yang pertama tadi ya. Nah, kalau yang kedua, ini masih sama dengan POJK yang lama. Kalau Bapak Ibu menyampaikan koreksi masih dalam koridor batas waktu pelaporan, misalnya mungkin kayak tadi jaringan kantor gitu ya, laporan jaringan kantor disampaikan di tanggal 7 akhir bulan berikutnya begitu. Nah, Bapak Ibu sudah melaporkan di tanggal 1, kemudian ternyata dalam perkembangannya Bapak Ibu menyampaikan koreksi di tanggal 2, di tanggal 3, tanggal 5 misal gitu, ataupun tanggal 7. Nah, selama memang koreksinya masih dilaporkan dalam batas waktu pelaporan, itu tetap kita kecualikan dari pengenaan sanksi kesalahan isian begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada pengecualian untuk pengenaan sanksi kesalahan isian untuk ketika dia adalah kesalahan isian karena koreksi dari auditor ataupun karena koreksi yang sebelum batas waktu pelaporan begitu ya. Barangkali itu yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu sekalian untuk yang laporan berkala, namun saya tegaskan kembali untuk yang aturan dalam laporan berkala ini tidak banyak berubah dari apa yang di POJK 63 tahun 2020, cuman tadi kita ada satu pengecualian ya, untuk yang laporan pengkinian rencana aksi pemulihan, itu tidak kita samakan sanksinya dengan laporan berkala, tapi ngacu kepada POJK induknya, POJK penetapan status pengawasan bank tadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Selebihnya masih sama dengan POJK 63 ya Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin supaya mungkin tidak kecampur-campur ya apakah ada yang berubah di laporan berkala, kita tidak ada perubahan begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini mungkin kita akan masuk ke dalam laporan insidental, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, ada Mbak Keja buat yang laporan insidentalnya. Ya, terima kasih Mas Torang, selamat pagi Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kepada laporan insidental. Nah, Bapak dan Ibu, ini laporan yang sebenarnya bukan laporan baru ya. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di POJK lama, di POJK tahun 2020, laporan insidental ini mayoritas atau hampir seluruhnya itu sudah dilaporkan oleh Bapak Ibu Bank, namun secara sipena, secara tidak terstruktur, karena memang isinya laporan insidental ini kan lebih seperti laporan yang kualitatif ya Bapak Ibu, seperti laporan rencana tindak, laporan realisasi, laporan pelaksanaan pengambil alihan, jadi bentuknya itu tidak angka, tidak bisa buat strukturnya di Apollo. Nah, tapi kedepannya Bapak dan Ibu, laporan insidental ini akan Bapak dan Ibu sampaikan melalui Apollo. Nah, laporan insidental ini batas waktunya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan nanti di dalam POJK Apollo ini sesuai dengan ketentuan peraturan di perundang-undangan di sektor perbankan. Jadi nanti di POJK Apollo ini tidak kami atur batas waktu dari laporan insidental. Bapak Ibu silahkan mengacu nanti laporan insidentalnya ke batas waktunya ke POJK masing-masing. Nah, laporan insidental ini Bapak Ibu akan terbagi menjadi 4 kelompok informasi. Kelompok informasi yang pertama adalah pengawasan. Ini kelompok informasi isi laporannya seperti laporan-laporan terkait rencana tindak, laporan realisasi rencana tindak, laporan pelanggaran prinsip syariah. Oh, mungkin sebelum kita masuk ke sini, Bapak Ibu mungkin beberapa dari Bapak Ibu di sini sudah pernah ikut sosialisasi laporan insidental ya Bapak Ibu di tahun 2025 awal. Memang laporan insidental ini sudah
selesai dikembangkan modulnya di 2024 dan beberapa Bapak Ibu mungkin pernah ikut sosialisasi di awal 2025 untuk uji coba pelaporan. Nah Bapak Ibu mungkin melihat kenapa kelompok informasinya berubah ya dari 11 menjadi 4. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Apollo insidental saat ini yang sedang Bapak Ibu uji coba dan Bapak Ibu lihat di materi kami di tahun 2025 awal itu akan ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu ya, mulai dari terkait jumlah kelompok informasinya maupun pengelompokan kelompok informasinya. Nah yang berubah ini adalah tadi dari kelompok informasi yang jumlahnya 11 berubah menjadi 4. Nah dari 11 menjadi 4 ini sebenarnya listnya tidak berubah, hanya kita mengelompokkan ulang laporan-laporannya ke dalam kelompok-kelompoknya. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu melaporkan di Apollo laporan insidental itu mengacu kepada kelompok informasi yang terbaru ini, yang ada 4 ini ya Bapak dan Ibu. Nah kelompok informasi pengawasan tadi yang pertama, lalu kedua kelompok informasi kelembagaan ini terkait dengan laporan kelembagaan, laporan jaringan kantor, kepengurusan, ada semua di kelompok informasi kelembagaan. Lalu yang ketiga kelompok informasi kegiatan usaha ini terkait produk dari bank, terkait dengan kegiatan usaha bank dan juga kelompok informasi lainnya. Ini hal-hal lain contohnya misalnya laporan hasil kaji ulang pihak ekstern. Ini masuk ke kelompok informasi lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bertanya, ini kan kita sebelum kita masuk lagi ke yang lebih detail, ini mungkin informasi saja Bapak Ibu, nanti ke depannya Apollo insidental yang sedang Bapak Ibu lakukan uji coba, kami ini sedang kembangkan ulang sehingga laporannya bisa mengakomodir 4 kelompok informasi, bukan 11. Nah tapi sampai dengan nanti ada selesai pengembangannya, Bapak Ibu tetap bisa mencoba untuk melakukan uji coba pelaporan dengan 11 kelompok terlebih dahulu itu tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu uji coba dulu di Apollo-nya. Tapi ke depannya nanti dari 11 kelompok tadi Bapak Ibu hanya akan menggunakan 4 kelompok saja. Nah kita masuk ke dalam, untuk laporan insidental ini kita langsung masuk ke dalam sanksi Bapak dan Ibu. Untuk sanksi laporan insidental ini masih sama seperti di POJK 2020. Sanksinya itu mengacu kepada ketentuan perundang-undangan di sektor perbankan untuk sanksi terlambat melapor. Nah, tapi kalau misalnya nanti ternyata di POJK masing-masing tidak mengatur terkait sanksi keterlambatan, maka sanksinya itu akan mengacu kepada POJK Apollo dengan sanksi sebesar 1 juta per hari kerja dan maksimal 30 juta per hari per laporan. Nah, untuk kesalahan informasi, jadi karena Bapak Ibu insidental ini meskipun kualitatif, kami sudah coba kembangkan supaya bentuknya bisa dilaporkan secara Apollo, jadi ada informasi secara strukturnya. Jika ada kesalahan informasi Bapak dan Ibu ini akan dikenakan sanksi sebesar 100.000 per kesalahan data atau informasi dan maksimal 10 juta per laporan. Di mana kesalahan data dan atau informasi ini termasuk tidak menyampaikan dokumen pendukung. Nah mungkin contohnya ya Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu bisa lihat di yang paling kanan ada KPBLN. Ini menyampaikan laporan perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KPBLN dan dalam penyampaiannya ini salah menyampaikan informasi, ada tanggal kejadian yang salah, nomor akta notaris dan juga KPBLN ini tidak menyampaikan dokumen pendukung. Maka untuk kesalahan ini KPBLN dikenakan denda 300.000 yaitu 100.000 dikalikan 3 kesalahan isian. Nah jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti melihat kembali struktur dari laporan insidentalnya dicermati karena laporan insidental ini sebenarnya kolom-kolom yang akan diisinya itu satu sama lain tuh laporannya identik ya Bapak dan Ibu. Hanya tinggal dilihat saja yang mana checklist atau tick mark yang perlu disampaikan untuk masing-masing laporan insidentalnya. Nah selanjutnya ini untuk tadi sama seperti laporan berkala, Bapak dan Ibu untuk laporan insidental itu tetap wajib disampaikan ketika Bapak Ibu ada kesalahan pengisian ataupun tidak menyampaikan laporan dan sudah didenda, itu tetap Bapak Ibu wajib menyampaikan laporan. Dengan jika Bapak Ibu melanggar akan dikenakan teguran tertulis dan juga jika tetap melanggar akan ada sanksi gradasi yang berpotensi Bapak Ibu dikenakan penurunan faktor tata kelola, larangan menerbitkan produk, sampai dengan larangan sebagai pihak utama. Nah,
bank dan KPB lain yang juga dikecualikan dari pengenaan sanksi denda jika Bapak Ibu melakukan koreksi ini dikarenakan hasil audit ataupun penyampaian koreksinya itu masih di dalam batas periode pelaporan. Nah, ini mungkin yang tadi kami melihat ada banyak pertanyaan Bapak dan Ibu untuk laporan-laporan yang tadi kami lihat ada rencana penyelenggaraan produk, apakah disampaikan melalui Apollo juga. Nah, ini mungkin bisa menjadi jawabannya Bapak dan Ibu. Kami sudah pernah menyampaikan konsep penggabungan laporan di rapat dengar pendapat di pertengahan tahun kemarin, pertengahan tahun ini, di awal tahun ini. Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat ini adalah konsep final dari penggabungan laporan. Jadi ada 13 laporan yang akan disampaikan dalam laporan existing. Kita mungkin lihat yang pertama yang akan masuk ke dalam laporan realisasi rencana bisnis bank itu ada 8 laporan. Yang mana laporan nomor 1, 2, 3 yaitu laporan rutin aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri, laporan berkala bank assurance, laporan outstanding transaksi structured product. Ini adalah laporan yang sudah Bapak Ibu sampaikan mandiri, terpisah sendiri-sendiri gitu ya Bapak Ibu ya di Apollo saat ini. Nah tapi ke depannya laporan yang sama tersebut tidak perlu Bapak Ibu sampaikan sendiri-sendiri. Nanti masuk semua menjadi bagian dari realisasi rencana bisnis. Nah laporan lainnya yang masuk realisasi rencana bisnis ada laporan kegiatan trust. Ini laporan yang saat ini Bapak Ibu sampaikan secara kualitatif ya Bapak Ibu ya, secara SIPENA. Kedepannya akan Bapak Ibu sampaikan secara Apollo. Laporan pengangkatan TKA sebagai tenaga ahli atau konsultan, laporan ahli daya yang bermasalah. Nah ada juga laporan-laporan yang mungkin dulu itu disampaikannya secara insidental kalau ada kejadiannya saja. Tapi kedepannya karena akan masuk realisasi rencana bisnis, akhirnya perlu disampaikan secara rutin ya. Ini ada di nomor 7 dan 8 Bapak Ibu. Informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban sehubungan dengan penutupan kantor wilayah di luar negeri, dan juga nomor 8-nya informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu. Nah dulu mungkin disampaikan kalau ada penutupan saja, tapi kedepannya kalau ada realisasi ini Bapak Ibu tetap sampaikan ke kami, tapi misalnya nggak ada informasi ini nih ya 78 itu tinggal dikosongkan saja, tapi tetap perlu Bapak Ibu sampaikan formnya ke kami. Nah tapi kalau misalnya ada informasi tersebut ya berarti diisi ya Bapak Ibu. Nah itu contoh untuk laporan realisasi rencana bisnis. Lalu laporan lainnya yang digabungkan itu ada laporan yang masuk publikasi tahunan. Ada 2 informasi ya Bapak Ibu, ada surat komentar atau manajemen letter dari annual report dan juga laporan pelaksanaan tata kelola. Nah untuk laporan pelaksanaan tata kelola ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang menyampaikan POJK transparansi, ini secara publikasinya kan digabungkan ya Bapak Ibu ya, jadi annual reportnya ada mengandung tata kelola. Nah laporan pelaksanaan tata kelola tersebut ketika penyampaian ke OJK-nya itu sudah digabung dengan annual reportnya. Nah begitu juga dengan manajemen letternya, Bapak dan Ibu manajemen letter ini disampaikan kepada kami melalui Apollo. Mungkin Bapak Ibu perlu mendapatkan perhatian bagi Bapak Ibu yang banknya emiten secara POJK transparansi kan disampaikan untuk annual reportnya disampaikan melalui SPE IDX seperti itu ya. Nah untuk saat ini Bapak Ibu SPE IDX masih belum mengampu penyampaian manajemen letter. Untuk maka dari itu Bapak Ibu yang banknya emiten untuk annual report itu akan 2 kali penyampaian. Yang pertama penyampaian annual reportnya kepada SPE IDX, untuk manajemen letternya disampaikan melalui Apollo. Jadi itu mungkin mohon perhatian bagi Bapak dan Ibu yang memiliki bank emiten. Lalu selanjutnya ada laporan rencana bisnis bank, ini menggabungkan 2 laporan yaitu rencana penyelenggaraan produk dan rencana alih daya. Sementara untuk laporan daftar pihak terkait ini nanti akan menggabungkan laporan dari perubahan direksi atau Dewan Komisaris dari PSP Bank BHI berupa badan hukum. Nah ini silahkan diperhatikan Bapak dan Ibu untuk penggabungannya. Nah selanjutnya itu tadi laporan berkala. Penggabungan yang selanjutnya laporan insidental juga ini kami gabungkan. Ada 2 laporan besar yang akan mengampu laporan yang digabung ini, yaitu laporan
terkait dengan perubahan sementara jaringan kantor, itu akan menggabungkan laporan pemindahan sementara jaringan kantor BHI, informasi penutupan sementara kantor BHI selain kantor pusat, laporan pemindahan sementara dari KCBLN, dan informasi penutupan sementara KCBLN selain KCBLN. Nah Bapak Ibu, ini nanti 4 laporan ini, 1, 2, 3, 4 silakan disampaikan sebagai laporan perubahan sementara jaringan kantor. Ini mungkin Bapak Ibu kurang familiar laporannya, karena memang ini laporan baru ya Bapak Ibu ya. Laporan perubahan sementara jaringan kantor ini belum ada di saat ini, karena ini laporan baru untuk mengampu 4 laporan. Jadi ke depannya Bapak Ibu tidak perlu sampaikan 1, 2, 3, 4 ini sebagai laporan terpisah, tapi disampaikan sebagai laporan perubahan sementara jaringan kantor. Lalu laporan lain yang akan masuk, yang akan digabungkan itu ada laporan nomor 5678, ini akan disampaikan sebagai laporan perubahan anggaran dasar, yaitu terkait informasi perubahan komposisi kepemilikan saham, dan juga akta persetujuan RUPS. Nah ini silakan Bapak Ibu sampaikan sebagai laporan perubahan anggaran dasar. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bertanya, ini kapan ya kami efektif menyampaikan penggabungan laporan ini? Apakah ketika POJK Apollo-nya terbit, langsung kami sampaikan secara gabungan? Untuk penggabungan laporan ini, Bapak dan Ibu tidak langsung efektif Bapak Ibu sampaikan ketika POJK Apollo terbit. Nanti untuk tanggal efektifnya, itu akan kami atur di dalam SEOJK Apollo yang saat ini kami juga sedang susun, dan akan keluar juga di tahun ini. Dan pastinya juga kami, Bapak Ibu, tenang saja, kami pasti akan memperhatikan dan mempertimbangkan kesiapan waktu bagi Bapak Ibu menyiapkan infrastruktur maupun juga menguji coba penggabungan laporan. Jadi untuk sementara jawaban kami sudah pasti tidak Bapak Ibu efektif lakukan penggabungan ini di tahun 2025 ini ya Bapak Ibu. Silakan menunggu informasi kami di SEOJK Apollo yang akan terbit tahun ini juga. Nah ini tata cara penyampaian laporan masih sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu laporkan batas waktunya jatuh di hari Sabtu, Minggu, ataupun hari libur, berarti Bapak Ibu sampaikan di hari kerja berikutnya. Bapak Ibu dinyatakan menyampaikan laporan setelah Bapak Ibu menerima tanggal diterimanya laporan pada sistem Apollo. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang belum menguji coba ataupun belum pernah melakukan penyampaian laporan, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ada hal yang penting di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ada ketentuan yang kami hapus, yaitu jika Bapak Ibu lihat di POJK 2020 kan kami sampaikan bahwa bank hanya bisa menggunakan sistem pelaporan untuk menyampaikan laporan sampai dengan akhir bulan ke-6 setelah posisi data laporan. Nah kedepannya sistem ini kami buka terus Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu nanti sesudah akhir bulan ke-6 sesudah posisi data menyampaikan secara luring ya ke kami. Silakan Bapak Ibu sampaikan secara daring karena sistemnya sudah kami buka terus-menerus. Nah ini untuk tata cara penyampaian laporan jika Bapak Ibu ada mengalami kondisi kahar, Bapak Ibu silakan lihat yang kanan. Bapak Ibu silakan menyampaikan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu. Nah nanti OJK akan assess sebenarnya Bapak Ibu butuh berapa waktu untuk bisa menyampaikan kembali kepada OJK secara daring, dan Bapak Ibu silakan menyampaikan laporan kepada kami berdasarkan persetujuan OJK, berdasarkan informasi OJK tadi, ataupun setelah kegiatan Bapak Ibu bisa beroperasi secara normal kembali. Nah kalau gangguan sistemnya ada di OJK, bukan di Bapak Ibu ya, ketika hari penyampaian laporan ada sistem OJK down ataupun terganggu, maka Bapak Ibu, OJK ini akan memberitahukan kepada Bapak Ibu secara resmi, dan Bapak Ibu silakan menyampaikan laporan tersebut 1 hari kerja setelah OJK menyampaikan kembali bahwa gangguan teknisnya sudah teratasi. Nah itu mungkin hal-hal yang masih sama seperti POJK sebelumnya, tidak kami rubah ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini hal terkait ketentuan lain-lain dan penutup yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kami OJK dapat menyesuaikan tata cara dan batas waktu penyampaian laporan jika ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, contohnya ada cuti lebaran, cuti tahun baru, dan ada pelaporan yang butuh untuk penyesuaian batas waktu, ini kami bisa menyesuaikan.
Dan ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ada aturan-aturan yang akan kami atur lebih lanjut di SEOJK Apollo, yaitu rincian dari laporan berkala berdasarkan setiap periodenya, rincian laporan insidental, dan juga tanggal kewajiban penyampaian pertama kali untuk laporan berkala dan laporan insidental. Jadi ini 3 hal yang Bapak Ibu akan bisa antisipasi nanti di SEOJK Apollo. Nah, bagi Bapak dan Ibu untuk bank yang baru ataupun ke APBLN yang baru, Bapak dan Ibu silahkan menyampaikan laporan kepada Apollo maksimal 1 bulan, dilakukan 1 bulan setelah bank melakukan kegiatan operasional. Nah, ini mungkin yang terakhir Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa lihat nanti di POJK, tadi Mbak Petris di awal sebutkannya Bapak Ibu, POJK Apollo ini menjadi dasar bagi Bapak Ibu untuk tidak lagi menyampaikan beberapa laporan yang kami atur di POJK Apollo untuk dicabut ketentuan penyampaiannya. Nah, di laporan di POJK Apollo ini nanti ada sekitar 32 laporan Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan lihat di materinya, kami harapkan Bapak Ibu sudah menerima materinya, tapi sebagai contoh saja, laporan Bapak Ibu ke depannya ketika POJK Apollo ini berlaku, Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan seperti nomor 4, laporan restrukturisasi kredit, nomor 5, laporan perbedaan kualitas aset produktif sesuai POJK 40 tahun 2019. Ataupun laporan seperti nomor 8, 9, 10, ini yang dilaporkan sesuai SEOJK Apollo tahun 2020 seperti pemantauan debitur hapus buku terbesar, laporan tindak lanjut 15 NPL, laporan SDM Indonesia perbankan bulanan, ini tidak perlu Bapak Ibu sampaikan kepada kami lagi. Nah, kapan ketentuan ini berlaku untuk laporan yang dicabut? Berlaku efektif ketika POJK Apollo-nya efektif ya Bapak Ibu. Jadi berbeda seperti penggabungan. Penggabungan itu akan kami atur lebih lanjut tanggal efektifnya di SEOJK. Tapi untuk laporan yang dicabut ini, yang 32 laporan ini, Bapak Ibu berlaku langsung ketika POJK Apollo-nya berlaku. Jadi silahkan dilihat nanti tanggal efektif dari POJK Apollo ini, itu akan menjadi tanggal Bapak Ibu tidak lagi menyampaikan laporan-laporan dimaksud. Mungkin itu Mbak Petris, saya akan kembali ke Mbak Petris. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak penjelasan kami. Dari pengaturan syariah, ada yang mau ditambahkan? Mbak Anissa, Mbak Amini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Petris. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu semua. Nama saya Anissa dari Departemen Perbankan Syariah di bagian pengaturan perbankan syariah. Nah, memang pada dasarnya untuk pengaturan-pengaturan yang bersifat umum itu pengaturannya sama dengan BUK ya Bapak Ibu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu di pengaturan bank umum konvensional. Nah, memang namun ada pun perbedaannya yaitu terkait rincian laporan yang disampaikan Bu Suus baik yang umum maupun yang spesifik nanti akan diatur di SEOJK Apollo Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Nah, mungkin sedikit tambahan di slide 15 di bagian penggabungan laporan berkala. Mungkin bisa di ya, nah di penggabungan laporan berkala ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk penggabungan ke laporan realisasi rencana bisnis bank untuk bagi BUS ini sama dengan BUK kecuali untuk laporan-laporan yang memang tidak ada kewajibannya di Bank Umum Syariah. Misalnya seperti laporan rutin aktivitas keagenan produk, keuangan luar negeri dan laporan outstanding transaksi structure product. Jadi untuk laporan realisasi rencana bisnis bank bagi BUS ini yang disimplifikasi itu ada 6 laporan. Nah, untuk unit usaha syariah itu tidak ada simplifikasi ke penggabungan laporan realisasi rencana bisnis bank. Kemudian selanjutnya untuk laporan publikasi tahunan, untuk surat komentar dan laporan pelaksanaan tata kelola ini berlaku untuk BUS ya Bapak Ibu. Dan untuk UUS mengingat laporan ini memang menjadi bagian dari BUK sehingga pelaporannya melekat pada bank umum konvensional. Nah, untuk laporan rencana bisnis bank ini juga berlaku untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Jadi ada rencana penyelenggaraan produk dan rencana alidaya nanti akan digabungkan di laporan rencana bisnis bank. Dan terakhir ini ada laporan daftar pihak terkait. Nah ini hanya berlaku untuk Bank Umum Syariah, yakni perubahan direksi dan atau Dewan Komisaris dari PSB Bank BHI berupa badan hukum ini akan digabung ke dalam laporan daftar pihak terkait. Nah selanjutnya untuk di penggabungan laporan insidental, izin Mbak Kezia. Nah, untuk penggabungan laporan insidental bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah, ini akan digabung di laporan perubahan sementara jaringan kantor. Ini adalah laporan-laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor Bank Badan Hukum Indonesia dan informasi penutupan sementara kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia selain kantor pusat. Nah, untuk laporan perubahan anggaran dasar, ini yang disimplifikasi dari laporan insidental ke laporan perubahan anggaran dasar itu hanyalah laporan-laporan insidental yang dilaporkan oleh Bank Umum Syariah, yakni informasi perubahan komposisi kepemilikan saham Bank Berbadan Hukum Indonesia yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian. Kemudian ada informasi perubahan komposisi kepemilikan saham Bank Berbadan Hukum Indonesia yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham dan tidak mengakibatkan perubahan modal disetor. Kemudian yang ketujuh ada akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan. Dan terakhir juga sama dengan Bank Umum Konven, itu ada akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pembatalan pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan. Mungkin itu Bapak Ibu dari Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Saya kembalikan ke Ibu Patricia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Ya, baik.